Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah mengenai Rahyang Sonjaya atau Rakean Sonjaya, atau dikenal juga dengan nama Rakean Jambri. Disebut Rahyang karena ia berasal dari keturunan Galuh. Sedangkan Rakean karena ia pernah menjadi Raja Sunda. Rahyang Sonjaya merupakan raja kedua terbesar dalam peradaban Sunda setelah Purnawarman dalam periode Kerajaan Tarumanagara. Sonjaya merupakan raja kedua dari Kerajaan Sunda. Ia juga menaklukkan Galuh dan menjadi pembangun dari dinasti Sonjaya di Medang Bumi Mataram atau Mataram kuno di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sonjaya sendiri merupakan anak dari Prabu Sena, Raja Galuh ketiga yang dikodeta oleh Prabu Purbasora pada tahun 716 Masehi. Perjalanan kisah Sonjaya sendiri diawali ketika ayahnya tersingkir dari kerajaan Galuh karena dikudeta oleh uaknya, Prabu Purbasora, pada tahun 716 Masehi. Sehingga ayahnya Prabu Sena kemudian menyingkir ke sekitar Gunung Dieng sekarang, dan kemudian dia membangun kerajaan baru yang kemudian dikembangkan oleh anaknya Sonjaya di kemudian hari. Jadi setelah ayahnya Prabu Sena dikudeta oleh uaknya Prabu Purbasora pada tahun 716 Masehi, ia kemudian merencanakan untuk membalas apa yang dilakukan oleh Prabu Purbasora, sehingga ia kemudian mengembara dari Galuh kemudian ke kerajaan Sunda. Karena kekerabatan, kemudian Sonjaya mendapat posisi penting di kerajaan Sunda, dan ia sendiri kemudian menikah dengan cucu Raja Sunda waktu itu, Prabu Tarusbawa, atau yang dikenal dengan Tohan Sunda, yang bernama Naiskar Kancana. Karena putra mahkota meninggal ketika masih muda, maka hak tahta kemudian jatuh kepada putrinya yang bernama Naiskar Kancana. Jadi ketika Prabu Tarusbawa meninggal pada tahun 723 Masehi, maka tahta jatuh kepada suami Naiskar Kancana, yaitu Rahyang Sonjaya. Jadi Rahyang Sonjaya menjadi Raja Sunda pada tahun 723 Masehi, menggantikan kakek dari istrinya, yaitu Prabu Tarusbawa. Setelah resmi menjadi Raja Sunda pada tahun 723 Masehi, maka kemudian Sonjaya merencanakan untuk menyerang Galuh pada tahun itu juga. Dan ia sendiri kemudian mendapat dukungan dari Rubuyut Sawal, tokoh oposisi dan sahabat dari ayahnya Prabu Sena, sekaligus mengambil barang pustaka yang dititipkan oleh ayahnya Prabu Sena kepada Rubuyut Sawal. Mengingat Raja Galuh waktu itu, yaitu Prabu Purbasora, yang dikenal sebagai raja yang gagah perkasa. Demikian juga Patih Galuh waktu itu yang bernama Ki Bimaraksa, dikenal sebagai seorang ahli militer yang sangat hebat dan juga ahli strategi. Mempertimbangkan hal demikian, Sonjaya tidak mau mengambil resiko. Karena itu ia merencanakan serangan terhadap Galuh akan dilakukan di malam hari dan secara mendadak.
mendapat serangan mendadak di malam hari, menyebabkan di pihak Galuh banyak yang menjadi korban, dan sang raja Prabu Purbasora sendiri meninggal waktu itu. Dan yang selamat dari sergapan dari serangan tersebut adalah patihnya yang bernama Ki Bimaraksa yang dapat meloloskan diri. Nanti Ki Bimaraksa ini menjadi batu sandungan dari kekuasaan Sonjaya dan keturunannya di Galuh. Ki Bimaraksa sendiri itu merupakan anak dari Rahyang Jantaka. Di kemudian hari dikenal dengan nama Aki Balangantrang, yang berperan dalam merebut kembali Galuh dari keturunan Sonjaya di era Ciungwanara. Dengan dikuasanya Galuh bukan berarti dapat dikuasai segalanya, karena dalam sistem kenegaraan di tanah Sunda waktu itu ada kekuasaan lain, yaitu dari kaum agama yang bernama Resi Guru Sempakwaja, yang masih kakek dari Rahyang Sonjaya. Karena itu disepakati win-win solution bahwa Raja Galuh harus berasal dari keturunan Prabu Tarusbawa yang bernama Permana Dikusuma. Tetapi Sonjaya juga kemudian menempatkan anaknya yang bernama Temperan Barmawijaya atau Rakean Panaraban menjadi patihnya. Tetapi kemudian Permana Dikusuma itu disingkirkan setahun kemudian oleh Temperan Barmawijaya, sehingga ia kemudian menjadi raja di Galuh. Pada tahun 732 Masehi, ayahnya Prabu Sena meminta bantuan Sonjaya untuk pergi ke Jawa Tengah, ke Medang Bumi Mataram. Di samping itu ia sudah tua. Karena itu pada tahun 732 kerajaan Sunda dan Galuh kemudian diberikan kepada anaknya Temperan Barmawijaya atau Rakean Panaraban. Dan Sonjaya sendiri kemudian pergi ke Medang Bumi Mataram untuk membantu ayah dan menggantikannya, yaitu Prabu Sena. Karena itu dalam sejarah tentang Medang Bumi Mataram atau Mataram kuno ada prasasti yang menisbatkan Prabu Sena sebagai raja pertama dari dinasti Sonjaya. Jadi pada tahun 732 Sonjaya kemudian membangun dinasti Sonjaya di Medang Bumi Mataram atau Mataram kuno, yang kemudian berkembang di Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.